Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tanah longsor. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko, dampak, dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama rencana darurat, yang kedua kit pertolongan pertama, dan yang ketiga informasi kotak penting. Tujuannya agar masyarakat menjadi lebih siap, korban jiwa bisa dihindari, dan kerugian dapat diminimalkan. Yang selanjutnya mengidentifikasi risiko bencana. Jenis-jenis bencana, yang pertama ada gempa bumi, getaran tanah yang bisa merusak bangunan, yang kedua banjir, air yang menggenangi area pemukiman, ketiga kebakaran, api yang menyebar dan membakar area, dan yang keempat tanah longsor, tanah yang bergerak menuruni lereng pada bidang gelincir. Cara mengidentifikasi risiko di area Anda, yang pertama cek informasi dari pemerintah setempat, yang kedua pelajari sejarah bencana di daerah Anda. Selanjutnya mitigasi bencana tanah longsor. Yang dimaksud tanah longsor adalah peristiwa ketika tanah, batu, atau pasir di lereng bukit atau pegunungan tiba-tiba meluncur turun ke bawah. Hal ini terjadi karena tanah di lereng tidak lagi kuat menahan beban, sehingga jatuh dan menutupi daerah di bawahnya. Mengapa bisa terjadi tanah longsor? Yang pertama, hujan deras. Air masuk ke dalam tanah membuat tanah menjadi lebih berat dan licin. Yang kedua, lereng curam. Semakin miring lereng, semakin mudah longsor. Yang ketiga, tanah gembur. Ini adalah jenis tanah yang mudah jenuh air. Yang keempat, gempa bumi. Getaran membuat tanah menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir, aktivitas manusia seperti menebang hutan, menggali tanah, atau membangun rumah di lereng tanpa perhitungan yang siap. Bentuk mitigasi bencana tanah longsor. Bentuknya ada dua. Yang pertama mitigasi struktural dan yang kedua mitigasi non-struktural. Pada mitigasi struktural, yang pertama ada reboisasi, menanam pohon agar akar menahan tanah. Yang kedua terasering, membuat tangga-tangga di lereng supaya air hujan tidak langsung mengalir deras. Yang ketiga, dinding penahan tanah, membuat beton atau batu untuk menahan tanah agar tidak jatuh. Yang keempat, drainase lereng, membuat saluran air untuk mencegah tanah jenuh air. Pada mitigasi non-struktural, yang pertama ada pemetaan daerah rawan untuk mengetahui lokasi yang berisiko bencana. Yang kedua, tata ruang aman, tidak membangun di daerah rawan seperti lereng atau di bawah bukit. Yang kedua, edukasi masyarakat, dan yang keempat, latihan evakuasi. Mitigasi pra-bencana. Tujuannya mencegah dan mengurangi risiko agar longsor tidak menimbulkan kerugian besar. Yang termasuk ke dalam mitigasi pra-bencana, yang pertama, pemetaan daerah rawan, reboisasi dan konservasi tanah, terasering dan drainase, tata ruang aman, edukasi masyarakat, dan yang terakhir sistem peringatan dini. Selanjutnya mitigasi saat bencana. Tujuannya menyelamatkan jiwa dan mengurangi dampak langsung. Yang termasuk ke dalam mitigasi saat bencana, yang pertama aktifkan peringatan dini seperti sirine dan informasi BMKG. Yang kedua evakuasi cepat. Yang ketiga pertolongan pertama. Yang keempat, koordinasi antar lembaga seperti BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dukungan psikososial awal. Selanjutnya, mitigasi setelah bencana. Tujuannya memastikan kondisi fisik, mental, dan sosial masyarakat. Yang termasuk ke dalam mitigasi setelah bencana, yang pertama pemulihan fisik, yang kedua rehabilitasi psikososial, yang keempat pemberdayaan masyarakat seperti melibatkan warga dalam reboisasi, tata ruang baru, dan lain-lain. Yang keempat evaluasi, dan yang kelima pelatihan berkelanjutan.